Perbedaan pendapat lumrah asal kita mau mengaji dan penuh dengan kedewasaan dan tidak saling menyalahkan. Rasa sabar dan saling menghormati antara pendapat-pendapat para ulama. Berjumpa lagi pada kajian 5-10 menit ke depan atau kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, jumpa lagi dalam ngaji 5 menitan kurang lebihnya, yang mana pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keseharian yang ada di rumah kita, terutama ornamen ataupun aksesoris yang ada di rumah kita, karena memang umat Islam punya ketentuan-ketentuan itu, ya. Nanti ada yang disepakati, ada juga yang berbeda pendapat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa hadis-hadis tentang ancaman patung lukisan sempurna di dalam rumah, ya, maka ini diantaranya riwayatnya sangat banyak. Kalau dalam Sahih Bukhari-nya 5.606, dalam Sahih Muslimnya 5.659, yang semua kami ambil dari Maktabah Syamilah. Dua hadis ini, Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, Inna asyaddan nas adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat itu para pelukis, para penggambar. Ya, lebih utama dikatakan ya para pematung, karena patung itu berdimensi, ada bayangan. Ini yang mutlak diharamkan. Nah, hadirin kaum muslimin muslimat, dalam hadis Bukhari yang lain, Muslim yang lain juga, Nabi sabdakan bahwa innal malaikata la tadkhul baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam, yaitu rumah yang ada patungnya, yang ada gambarnya, ada lukisan sempurnanya. Nanti kita bahas. Yang ketiga hadirin, hadisnya kami dapati dalam riwayat Imam Nasai, ya, derajatnya sahih pada 5.349, cerita tentang Abu Talha yang berbicara dengan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma, yang ketika di tikarnya ada gambar, maka Abu Talha menginginkan supaya disingkirkan. Kata Sahal bin Hunayf, bukankah Rasul mengizinkan, yaitu illa ma kana raqman fi thawbin, bukankah dibolehkan oleh Nabi kecuali yaitu cuma berupa gambar di baju saja, itu kan masih boleh, apalagi ditikar gitu ya. Kata Abu Talha, iya betul seperti itu, tetapi kata beliau, walakinnahu atyab li nafsi, saya lebih menyenangkan supaya hati saya tenang, yaitu disingkirkan saja. Ini mengindikasikan hadis ini dalam riwayat Imam Nasai-nya membolehkan masalah apa itu gambar yang ada di baju. Kemudian hadis lainnya ada pada riwayat daripada Al-Imam, ini lebih jauh lagi, Imam Baihaqi dalam Sunan Baihaqi-nya, nomornya juga 14.974, ya, derajatnya sahih, yang Nabi sabdakan as-suratu ar-ra's, gambar itu, lukisan itu adalah kepala, patung itu adalah kepala. Fa idza quti ar-ra's, kalau kepalanya dibuang gitu ya. Kata Nabi, kalau kepalanya dibuang, falaisa bisuratin, itu bukan gambar, bukan lukisan, dan bukan patung. Hadis terakhir ini menunjukkan bahwa kalau patungnya itu tidak sempurna gitu loh, nggak ada kepalanya, nggak ada tangannya, itu adalah bukan yang dilarang, maksudnya begitu. Kaum muslimin muslimat, ulama bersepakat tentang adanya patung di rumah yang sempurna. Kalau patung yang berdimensi, ada bayangannya, ya, itu yang sempurna, dan patungnya merupakan patung hewan dan manusia, bukan patung pohon, patung hewan dan manusia yang punya roh, ini yang disepakati oleh para ulama. Ya, hindarkan, ya, usahakan di rumah kita tidak ada patung-patung seperti itu, sekalipun kecilnya seperti ini gitu ya. Yang kedua, masalah lukisan dan gambar, ya. Kalau foto nanti terakhir kita bahas. Nah, lukisan dan gambar ini hadirin, lukisan terutamanya ulama berbeda pendapat, ya, diantaranya secara pastinya diharamkan kalau memenuhi syarat yang 5. Syarat yang 5 ini kami dapati dalam kitabnya Syekh Sayyid, yaitu Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, guru daripada ulama-ulama Indonesia ini, terutama ulama Jawa Madura. Itu gurunya diantaranya ayah daripada Syekh Sayyid
Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini yang kami sebutkan ayahnya, Syekh Al-Alawi Al-Hasani Al-Maliki, yang memiliki syarah kitab Bulughul Maram, yaitu Ibanatul Ahkam. Baik. Dalam kitab Majmu' Fatawa beliau dan Rasailnya halaman 213, beliau menyebutkan di sana, yaitu yang menjadi haram di rumah kita kalau ada patung ataupun lukisan atau gambar memenuhi 5 syarat. Yang pertama yaitu dia gambarnya gambar patung daripada manusia dan hewan. Yang kedua, memiliki anggota tubuh yang sempurna. Gambarnya itu, lukisannya itu. Yang ketiga, yaitu diletakkan di tempat yang terhormat. Kalau lukisannya di keset, di kesetan ataupun di bantal, tidak terhormat, ya itu tidak apa-apa. Yang keempat, dia ada bayang-bayang. Tentu lukisan kayaknya nggak ada bayang-bayang. Yang kelima adalah, yaitu syarat yang kelima, bukan diperuntukkan untuk anak kecil wanita. Yang 4 sudah terkumpul nih syaratnya, tapi ternyata untuk anak kecil wanita, untuk mainan, itu masih boleh. Tapi kalau sudah terkumpul yang keempat ini syaratnya, ya, kemudian diperuntukannya adalah bukan untuk diperuntukannya untuk anak kecil, maka itu masih boleh. Makanya syarat yang kelimanya adalah keharamannya. Syarat keempat sudah terkumpul, yang kelimanya adalah bukan diperuntukkan untuk anak kecil yang wanita. Jadi diperuntukannya untuk orang besar. Terkumpul 5 syarat ini, maka ini hukumnya haram. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian diantaranya sekelumit hukum daripada lukisan, patung dan yang ada di rumah kita. Nanti kami tuliskan di deskripsinya juga. Dan untuk foto, yang pastinya foto ini lebih tidak memakai hadis tadi, karena dia yang disabdakan Nabi mutlaknya adalah lukisan begini dan patung pahat yang dibuat dengan tangan, bukan dengan alat gambar ini. Ini pun berbeda pendapat para ulama. Ulama Saudi juga berbeda pendapat. Syekh Shalih Fauzan katakan haram, sedangkan yang lainnya Syekh Shalih Utsaimin katakan adalah boleh. Nah, hadirin, ulama-ulama kita pun di Indonesia menyatakan kalau untuk untuk masalah foto, dia adalah merupakan transfer gambar saja dari alat itu karena dia bukan membuat gambar baru, cuma transfer dari foto seperti kita bercermin. Jadi yang pastinya adalah kalau foto masih boleh, ya, selama bukan foto porno, foto telanjang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tetapi untuk kehati-hatiannya, usahakan di rumah kita tidak ada benda-benda yang diperdebatkan ini. Itu yang terbaik. Nah, kalau mau buat yang lain saja, kaligrafi atau apa yang memang aksesoris kayak begini kita memerlukan juga di rumah, sumpamanya supaya menjadi baik, bagus rumahnya, tapi perlu dengan syarat-syarat yang telah kami sebutkan tadi. Demikian, semoga bisa dipahami dan Allah jadikan rumah kita rumah yang barokah, rumah yang islami, rumah yang berkumpul di dalamnya para malaikat yang mendoakan kita semuanya. Hadanallahu ajmain. Baik yang dari Allah, kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.